Dan video pertama siapa menangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali di program Sapa DRB Sajian Pembelajaran Daring bersama Belajar. Kali ini bersama saya, Kamila Harahap, saya Duta Rumah Belajar Nasional Sumatera Utara tahun 2019. Ikuti kegiatan pembelajaran ini bersama Pak Denny karena nanti di awal, di tengah, bahkan di akhir kita akan memberikan kuis dan kuis itu berhadiah pulsa buat adik-adik sekalian. Adik-adik semua di seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5, tema 9, subtemanya benda dalam kegiatan ekonomi, subtema 2, pembelajaran 3. Ini gambarnya ada anak SD ya, tadi sedang bertanya tentang iklan. Semua sudah tahu iklan, makanya iklan ada iklan di media elektronik, iklan di koran, media cetak dan sebagainya, ada banyak iklan. Jadi yang ini Dayu, yang menanyakan ini Dayu, apa iklan favoritmu? Dia bertanya kepada Lani. Terus Lani menjawab iklan makanan, dikatakan. Belakangnya si Udin jawabnya iklan makanan. Jadi dia lihat iklan di televisi itu. Adik-adik juga sering lihat iklan-iklan di televisi. Dia, apa iklan favoritnya? Jawaban si Ayu dan Udin, iklan makanan dan iklan pakaian. Nah, sebenarnya apa yang membuat mereka ini suka dengan iklan? Itu yang jadi pertanyaan kita. Karena setiap orang melihat suatu iklan, pasti terbawa, teringat, sampai terbawa mimpi iklan-iklan itu. Nah, seperti si Dayu bisa mengingatnya karena dia senang dengan iklan itu. Terus ditanya lagi sama Lani, apa isi iklannya? Terus Dayu menjawab, tentang makanan sehat dan bergizi, rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia. Jadi, makanan yang dijawab oleh Dayu tadi, dia bisa mengingatnya betul-betul ingat, karena isinya katanya dia bisa menjawab sehat dan bergizi, makanan sehat bergizi, rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia. Nah, ini merupakan bagian dari iklan. Kata-katanya cukup simpel ya, padat, jelas, segar, nyatanya menyegarkan. Nah, ini dia ciri-ciri dari bahasa iklan tadi, segar, nyatanya menyegarkan, iklan di media elektronik. Isinya itu kata-katanya untuk bahasa, dia singkat, padat, dan jelas. Juga menarik bahasanya. Nah, di sini segar, nyatanya menyegarkan. Kata-katanya menarik. Terus singkat, padat, dan jelas. Nah, soal kuis Ki Hajar pertama, mohon bantu Mbak Kamila ya. Nanti di jawabannya di chat inbox. Kali ini kita soal kuis Ki Hajar yang pertama. Nah, Mbak Kamila, saya lihat di jawaban paling awal ini ada adik kita Kirana. Siapa? Kirana. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ini ciri-ciri bahasa iklan untuk lebih banyaknya gitu. Bahasa ya, karena bahasa dia kata-katanya bukan gambarnya gitu, bahasanya. Nah, ini ada iklan Festival Multikultural. Oke, tentang keragaman budaya kita. Oke, ini dia. Kedamaian tercipta karena kita berbeda.
kita banyak punya perbedaan sekali. Indonesia ini kalau mungkin di dunia, suku-suku kita, adat budaya kita paling kaya di dunia. Dan juga contoh lain kayak gotong royong seperti ini, misal. Ini di gotong royong di satu desa itu tak hanya satu suku tertentu biasanya untuk membangun rumahnya. Ada juga suku lain yang ikut membantu. Lanjut. Ki Hajar kedua. Sebutkan 5 peristiwa sehari-hari yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Wahjo 8. Selamat, adik terpilih sebagai pemenang kuis Ki Hajar yang kedua. Ki Hajar, kita harus belajar. Ki Hajar, kita harus belajar. Manusia melakukan kegiatan yang dengan kegiatan ekonomi. Semua manusia di muka bumi ini untuk melangsungkan hidupnya, mereka harus melakukan kegiatan yang ekonomi. Yang kedua, usaha kebutuhan hidup, usaha manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Ada juga, ini ada gambar bapak-bapak di kebun karet. Kita lanjut. Ini dia ada usaha lain. Yang keempat, usaha perikanan. Oke, yang ke-5, kehutanan. Ngapain nih gambar ini? Ini usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggunaan hutan dengan melakukan reboisasi. Jadi, bagus itu. Kita lanjut ke nomor 6. Lebih menarik kayaknya. Oh, itu gambar apa itu? Ada gambar mobil besar sekali ngangkut apa itu? Pernah lihat seperti ini? Oh, video lihat alat-alatnya besar sekali. Dia mengambil mineral dari perut bumi. Pakai alat-alat ini. Batu bara katanya. Wih, wah, bapaknya pasti kerja tambang nih. Tahu sekali batu bara itu. Kemudian ada usaha lain lagi selain pertambangan. Perindustrian. Industri. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Karena ini pasti penasaran nih sama Kahot. Pernah ke pasar nih. Ini ada nenek di pasar lagi jualan ya. Ini usaha masyarakat kita di perdagangan. Dan yang terakhir, nah ini dia. Jasa. Usaha keberlangsungan manusia untuk kebutuhan ekonominya, kesejahteraan hidupnya. Yang pertama ini pertanian paling banyak di Indonesia. Negara kita negara agraris. Terus perkebunan, ada banyak jenis kebun tadi sebutnya adik-adik. Tanaman-tanaman keras ya kata orang biasanya. Karet keras. Kopi keras pohonnya. Oke. Kemudian peternakan dan perikanan. Oh, ini ikan emas. Terus kehutanan. Terus pertambangan. Terus perindustrian. Perdagangan. Iya, jasa. Baik, kita bersiap untuk kuis. Kita pandu dulu untuk keywordnya, untuk ya dulu sebelum kita masuk ke Kahot. Silakan Mbak Kamila. Oke, adik baru mau belajar. Ini kita ada kuis Kahot yang sudah disiapkan oleh Bang Bes Denny ya. Tetapi masih tetap di dalam Ki Hajar. Kita harus belajar. Ki Hajar, kita harus belajar. Tetap bersama Ki Hajar, Sapa DB, tapi kali ini kita mau manfaatkan aplikasi Kahot. Kita masuk ke Ki Hajar 3 dengan catatan. Yang sudah menang Ki Hajar 1, sudah menang Ki Hajar 2, tidak bisa kegiatan ini tetap. Jadi, kali menang di Ki Hajar 1, Ki Hajar 2. Jadi, adik-adik kakak ini merupakan 5 kuis benda dan kegiatan 5 soal saja.
Soal nomor 1. Ini yang termasuk hewan ternak, yaitu hewan ternak unggas itu sapi, kerbau dan kuda, ayam, itik dan burung, kambing, domba dan kelinci. Hewan ternak. Apa tuh? Nah, 21 menjawab. Jawaban yang benar ayam. Mana ini kakinya juga nih, unggas. Ayam 2, kakinya itik 2, burung juga 2. Siapa saja? Siap? Tercepat kita lihat. Waduh, ada nanti. Nah, ini pintar nih nomor terbaik, tercepat. Ada adik kita Sakti, ada kita Reza, ada adik Kirana, dan ada adik Bintang. Oke, lanjut nomor 2, fokus. Segala usaha untuk memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia dinamakan. Segala usaha untuk mengolah dan memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia dinamakan pertambangan, penggilingan, penggalian, pengeboran. Ini sudah kita bahas kan tadi kan? Ya. Wow. Jawabnya yang pakai Kahoot ya, Di, bukan di chat ya. Kali ini kita bermain di Kahoot ya. Jadi yang jawab di chat, mohon maaf. Kami hanya melihat yang di Kahoot ya, Kang Bang Bes? Betul, betul, betul. Ya, mohon maaf ya, Dik ya. Yang benar pertambangan. Segala usaha mengolah dan memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia dinamakan pertambangan. Mineral ada di dalam perut. Nah, dia 21 menjawab benar. Masih, adik Sakti memimpin. Tiba-tiba mengejar. Terus adik Desi Susanti, adik Kirana naik, adik Kezi, dan adik Fatimah. Oke, kita lanjut. Next. Fokus. Baca doanya. Baca berdoa lagi. Yang belum minum dulu. Kegiatan memakai barang atau jasa dinamakan kegiatan. Kegiatan memakai barang atau jasa, dia beli dari pedagang, dia menggunakan barang atau jasa tersebut dari jasa atau apa gitu. Pemborosan, konsumsi, distribusi, produksi. Oke. Jawaban benar 25, konsumsi. Benar. Di kegiatan memakai barang atau jasa dinamakan kegiatan konsumsi. Siapa dia yang memimpin? Adik Sakti masih memimpin. Adik Kirana, wah ini ada iya nih, nyala nih. Artinya lagi panas-panasnya nih. Adik Desi Susanti nomor 2, adik Fatimah, adik Bintang. Next soal selanjutnya, siap. Soal keempat, mempunyai tanah yang subur dan mampu menghasilkan banyak produk pertanian. Oleh karena itu, Indonesia dinamakan negara. Mempunyai tanah yang subur dan mampu menghasilkan banyak produk pertanian. Oleh karena itu, Indonesia dinamakan negara tradisional, maritim, modern, agraris. Jawaban benar, negara kita negeri. Mempunyai tanah yang subur, mampu menghasilkan banyak produk pertanian. Oleh karena itu, Indonesia dinamakan negara agraris. Benar, 29. Jawab benar. Wah, sekali nih. Lanjut. Siapa memimpin? Masih adik Sakti. 4, 2, 3, 4. Selisih tipis. Hati-hati, ini pertanyaan terakhir. Setelah ini pertanyaan terakhir ya. Bagus. Apa yang akan nomor 1? Mas ya, 1, 2, 3. Pertanyaan final. Penanaman kembali lahan gundul karena penebangan secara sembarangan dinamakan penanaman kembali lahan gundul karena penebangan hutan secara sembarangan dinamakan intensifikasi, reboisasi, reproduksi, rehabilitasi. Yuk, pertanyaan terakhir. Reboisasi. Ya, benar, reboisasi. 29 menjawab benar. Penanaman kembali hutan gundul, adik-adik juga udah tahu tadi ya. Nah, akibat penggundulan hutan secara sembarangan,
reboisasi. Kita lihat siapa pemenangnya. Sabar lagi nih kayaknya. Saya, Kak, minum dulu. Penasaran nih siapa juaranya. Siapa ya kira-kira pemenang Ki Hajar ketiga? Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Oke, kita next terakhir. Podium 1, podium 3. Adik Kirana podium 3. Podium 2, Adik Desi Susanti. Dan podium pertama siapa menangnya? Tada! Apa? Sesuai namanya nih, Sakti. Keren. Sakti. Oke. Selamat kepada adik Sakti sebagai pemenang kuis Ki Hajar ketiga.